Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gidung Putri Patrina dengan NIM 858501952 dari Prodi PGSD. Jadi di sini saya akan membahas tentang sejarah bulu tangkis. Bulu tangkis berasal dari Inggris pada abad ke-18 dan awalnya disebut battledore atau shuttlecock. Olahraga ini kemudian menyebar seluruh dunia dan menjadi salah satu olahraga yang paling populer di Asia, Eropa, dan Amerika. Peraturan bulu tangkis yaitu ada satu, permainan bulu tangkis dimainkan oleh 2 orang atau tunggal atau 4 orang atau ganda. Lapangan bulu tangkis memiliki 13,4 dikali 6,1 meter untuk tunggal dan 13,4 dikali 7,6 meter untuk ganda. Bulu tangkis terbuat dari kulit atau plastik dan memiliki berat sekitar 4,7 sampai 5,5 gram. Permainan bulu tangkis dimainkan dengan menggunakan raket dan bola. Poin dihitung ketika salah satu pemain atau tim gagal mengembalikan bola ke lapangan lawan. Bulu tangkis memiliki teknik dasar yaitu 1. Forehand memukul bola dengan bagian depan raket, 2. Backhand memukul bola dengan bagian belakang raket, 3. Smash memukul bola dengan kuat dan tajam, 4. Clear memukul bola dengan lembut dan tinggi, 5. Drop shoot yaitu memukul bola dengan lembut dan pendek, 6. Net shoot pukulan yang dilakukan dengan menyentuh net biasa digunakan untuk mengembalikan bola yang datang. Bulu tangkis juga memiliki strategi yaitu 1. Menganalisis lawan, menganalisis kelemahannya dan kekuatan lawan untuk mengembangkan strategi. 2. Menggunakan variasi pukulan untuk membuat lawan kesulitan mengembalikan bola. Terus mengatur tempo permainan untuk mengontrol permainan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi bulu tangkis. Berikut adalah contoh praktek dari sikap berdiri, sikap memegang raket, dan sikap memukul bola yaitu cock. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada sikap berdiri. Sikap berdiri sendiri dimulai dengan cara berdiri dengan kaki selebar bahu, berat badan terdistribusi secara merata pada kedua kaki, kaki sedikit ditekuk dan lutut sedikit ditekuk, punggung lurus dan kepala tegak. Selanjutnya ada cara memegang dengan cara forehand. Seperti salaman, forehand bawah biasanya untuk pemain belakang, forehand atas biasanya untuk pemain depan. Selanjutnya ada cara memegang dengan cara backhand. Tekan raket dengan jempol, bagian bawah dan bagian atas. Selanjutnya memegang dengan cara bevel grip, menggunakan teknik forehand tapi digeser jempolnya. Selanjutnya ada cara memukul menggunakan cara backhand. Yang pertama kita bisa lihat cara memegang raketnya seperti jempol ditekan di raket. Next, cara memukulnya yaitu dengan cara kaki kanan ditaruh di depan, kaki kiri di belakang. Kok dipegang dengan menggunakan 2 jari dan memukulnya itu secara santai. Punggung tangan dan bahu nggak usah ikut keras karena backhand dipukulnya secara santai. Yang kedua adalah memukul menggunakan cara forehand. Cara memegangnya yaitu dengan cara seperti bersaliman atau berjabat tangan. Dan cara memukulnya yaitu kebalikannya dari cara backhand. Kalau di backhand kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Tetapi kalau cara forehand sendiri yaitu kaki kiri diletakkan di depan dan kaki kanan di belakang. Dan cara memukulnya itu secara keras. Selanjutnya ada memukul menggunakan cara smash. Caranya yaitu kaki kanan diletakkan di depan. Kalau ada bola dari arah lawan, kita harus melompat dan memukul dengan cara keras. Selanjutnya ada memukul dengan cara clear, yaitu memukul dengan bola secara lembut dan tinggi untuk mengembalikan bola ke lapangan. Selanjutnya ada memukul menggunakan cara drop shoot, yaitu memukul bola dengan lembut dan pendek untuk membuat lawan kesulitan mengembalikan bola.
Dan yang terakhir ada memukul bola dengan cara net shoot, yaitu memukul bola dengan lembut dan dekat dengan net untuk membuat lawan kesulitan mengembalikan bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginung Putri Patrina dengan NIM 858501952 dari Prodi PGSP. Jadi di sini saya akan membahas tentang sejarah pencaksilat. Pencaksilat memiliki sejarah yang kaya dan beragam di Indonesia dengan berbagai aliran dan teknik-teknik yang berbeda. Teknik-tekniknya yaitu ada 1. Kuda-kuda, posisi dasar yang digunakan untuk memulai gerakan. 2. Pukulan, teknik memukul yang menggunakan tangan. 3. Tendangan, teknik menendang yang menggunakan kaki. 4. Elakan, teknik menghindar serangan lawan. 5. Gulingan, teknik menggulingkan lawan ke tanah. Dan ada beberapa jurus, yaitu rangkaian gerakan yang terdiri dari beberapa teknik seperti jurus 1 sampai jurus 10. Dan yaitu ada kategori pertandingan. Pertama, pertandingan yang menggunakan teknik dan strategi untuk mengalahkan lawan. 2. Tunggal, pertandingan yang menampilkan kemampuan individu dalam melakukan jurus dan teknik. 3. Ganda, pertandingan yang menampilkan kemampuan pasangan dalam melakukan jurus dan teknik. Ada peraturan di pertandingan, yaitu ada 1. Waktu. Pertandingan memiliki waktu yang ditentukan. Ada skor. Poin diberikan berdasarkan keberhasilan melakukan teknik dan jurus. 3. Kemenangan ditentukan oleh skor akhir atau knockout. Ada juga istilah-istilah dalam pencaksilat, yaitu ada pesantren, tempat latihan pencaksilat. 2. Perguruan, organisasi yang membina dan mengembangkan pencaksilat. 3. Induk, pimpinan tertinggi dalam suatu perguruan. Manfaat pencaksilat sendiri yaitu ada 1. Bagi kesehatan, meningkatkan kekuatan, kecepatan dan fleksibilitas. Dibela diri, mempelajari teknik untuk melindungi diri dari serangan. 3. Mental, meningkatkan kepercayaan diri dan disiplin. Sejarah dan perkembangan pencaksilat di Indonesia. Pencaksilat sebagai warisan budaya. Pencaksilat merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia. Perkembangan modern, pencaksilat terus berkembang dan menjadi salah satu olahraga bela diri yang populer di Indonesia. Yang pertama ada kuda-kuda. Kuda-kuda adalah dasar posisi tubuh untuk menjaga keseimbangan saat menyerang maupun bertahan. Ciri-cirinya kedua kaki dibuka selebar bahu atau lebih, berat badan stabil di tengah, badan sedikit merendah, tangan siap dalam posisi jaga. Yang kedua ada tangkis pukul, adalah gerakan untuk menahan serangan lawan kemudian membalas dengan pukulan. Caranya, tangan kanan atau kiri melakukan tangkisan mengalihkan serangan lawan, satu tangan lainnya langsung membalas pukulan ke arah sasaran seperti dada, perut. Gerakan dilakukan secara cepat, satu rangkaian dan tidak terputus. Selanjutnya ada lari-lari di tempat, yaitu untuk meningkatkan stamina dan daya tahan. Caranya, lari kecil di tempat, lutut diangkat sedang tidak terlalu tinggi, ayunan tangan rileks mengikuti ritme, kecepatan stabil selama latihan. Selanjutnya ada pukulan depan dan pukulan samping. Pukulan depan untuk menyerang sasaran di depan dengan lintasan lurus secara cepat, dan pukulan samping untuk menyerang samping kepala atau tubuh lawan. Caranya, pukulan depan yaitu posisi kuda-kuda, tangan ditarik ke pinggang, pukul lurus ke depan dengan memutar pergelangan tangan di akhir gerakan. Pukulan mengenai sasaran dengan ruas. Dan pukulan samping, badan sedikit diputar ke arah pukulan, tangan bergerak dari samping, tenaga diambil dari pinggul dan putarkan badan. Selanjutnya ada sikutan belakang. Serangan menggunakan siku yang diarahkan ke belakang. Caranya, tangan ditekuk membentuk 90 derajat, badan diputar kuat ke belakang, siku dihentakkan ke arah sasaran perut, dada atau rusuk lawan yang ada di belakang. Selanjutnya ada tendangan A atau depan. Tendangan lurus ke depan. Caranya, angkat lutut tinggi, luruskan kaki ke depan dengan punggung kaki, tenaga diambil dari dorongan pinggul. Selanjutnya ada tendangan B atau tendangan dari jongkok. Tendangan B dilakukan dari posisi jongkok rendah untuk menyasar kaki atau tubuh bagian lawan. Caranya, mulai dari posisi jongkok rendah, lalu salah satu kaki menjadi tumpuan. Tangan siap berjaga di depan dada. Kaki yang bebas diangkat sedikit lalu diluruskan ke arah depan atau samping bawah. Tendangkan ke arah 1 betis lawan, 2 lutut lawan, 3 selangkangan. Dalam latihan hanya simulasi. Setelah itu, menendang kaki segera ditarik kembali dan badan tetap rendah untuk menjaga keseimbangan.